perkenalkan, nama saya Nur Putri Harsida dengan NPMB 1A022164. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 2 poin, yaitu mengenai penjelasan mengapa harus ada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menjelaskan isi makalah dari setiap kelompok, yaitu di mana kelompok saya itu mengenai perubahan terhadap prosedur pelaksanaan pemidanaan. Adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini bertujuan untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah berlaku lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dibuat, banyak hal telah berubah, seperti kemajuan teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih transparan dan adil. Di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini yang lama itu dianggap belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi tersangka, terdakwa, dan korban, serta belum mengatur secara memadai tentang hal-hal baru seperti alat bukti elektronik, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga hadir untuk memperbaiki praktik-praktik dalam proses hukum pidana yang selama ini sering dikritik, seperti penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya pengawasan terhadap tahap penyidikan. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini diusulkan adanya hakim pemeriksa pendahulu yang bertugas mengawasi proses penyidikan sejak awal agar hak semua pihak itu tetap terlindungi. Selain itu juga rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dijamin haknya. Sehingga oleh karena itu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini penting sebagai langkah reformasi hukum agar sistem peradilan pidana Indonesia ini lebih modern, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang tercermin dalam setiap sila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum dan konstitusi yang menegaskan pentingnya negara hukum. Konsep negara hukum ini selalu ditekankan dalam berbagai perubahan konstitusi Indonesia yang menunjukkan komitmen bangsa terhadap pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan tentang hukum pidana terkait erat dengan pandangan tentang negara, masyarakat, dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pembaharuan untuk menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Acara Pidana Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981, meskipun menjamin hak-hak tersangka, belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hukum dan keadilan modern. Pembaharuan diperlukan terutama dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang masih menghadapi kendala. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir yang menentukan tercapainya keadilan dalam proses hukum pidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951, hanya mengaturnya secara umum melalui pasal 270 tanpa prosedur teknis atau batas waktu yang jelas, sehingga sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan eksekusi dan lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menetapkan batas waktu pengiriman salinan putusan oleh panitera. Namun, pengaturan lainnya seperti pelaksanaan pidana denda, perampasan barang, dan restitusi tetap terbatas. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini hadir untuk menyempurnakan regulasi ini dengan mengatur batas waktu eksekusi, memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas cakupan putusan yang dapat dieksekusi, dan memperjelas mekanisme pengawasan guna menciptakan sistem hukum pidana yang lebih baik, lebih adil, efektif, dan sesuai prinsip negara hukum modern. Adapun terdapat beberapa perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Yang pertama itu ada otoritas pelaksanaan putusan, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksana
putusan pengadilan atau eksekutor, di mana hal ini diatur dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah memperoleh salinan resmi putusan tersebut. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, meskipun jaksa tetap berperan sebagai eksekutor, pengaturan lebih rinci diberikan mengenai mekanisme, batas waktu, serta kewajiban administratif dalam pelaksanaan putusan. Misalnya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menambahkan kewajiban jaksa untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu tertentu setelah menerima salinan putusan, serta kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya itu perlindungan terhadap terpidana, di mana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, perlindungan terhadap terpidana dalam proses pelaksanaan putusan belum diatur secara eksplisit, di mana hal ini itu membuka ruang bagi potensi pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dalam hal keterlambatan eksekusi dan eksekusi tanpa pemberitahuan. Sedangkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini sudah memperkenalkan nih mekanisme pemberitahuan resmi kepada terpidana mengenai waktu pelaksanaan putusan, serta memberikan hak kepada terpidana untuk mengajukan keberatan administratif dalam hal pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur, di mana hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap asas due process of law. Selanjutnya itu ada juga pada peran pengadilan, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama itu peran pengadilan setelah menjatuhkan putusan cukup terbatas, yaitu hanya sebatas menyerahkan putusan kepada jaksa untuk dieksekusi. Sedangkan pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memberikan peran lebih besar kepada pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan. Misalnya dalam hal mewajibkan jaksa melaporkan pelaksanaan kepada pengadilan dalam format dan jangka waktu tertentu, di mana hal ini itu memperkuat prinsip check and balance antar lembaga yudisial dan eksekutif. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana karena menyangkut eksekusi terhadap vonis yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, pelaksanaan putusan tersebut secara tegas dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor, di mana itu kan diatur di dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan itu dilakukan oleh jaksa setelah panitera mengirimkan salinan resmi putusan tersebut kepada jaksa. Namun dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama ini masih bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaannya, maupun kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh jaksa dalam pelaksanaan putusan tersebut. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memberikan penekanan lebih besar kepada aspek pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 ini, pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi itu sangat terbatas, sehingga dalam praktiknya korban seringkali tidak memperoleh pemulihan kerugian yang memadai. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur secara detail mengenai prosedur penentu restitusi, mengenai pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terpidana ini tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi itu. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga mengatur mengenai kompensasi bagi korban dalam hal terjadi kesalahan dalam proses peradilan pidana, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah serta penuntutan yang tidak berdasar. Inovasi penting lain dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah pengaturan mengenai pidana alternatif selain pidana penjara, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur secara detail nih mengenai mekanisme pelaksanaan jenis-jenis pidana tersebut, termasuk kriteria penentuan, prosedur pelaksanaan, serta pengawasan, di mana hal ini kan merupakan respon terhadap permasalahan overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan dan upaya untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana alternatif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara serta stigmatisasi dan prisonisasi ini, serta memberikan kesempatan bagi terpidana untuk tetap berkontribusi secara positif pada masyarakat.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan dan kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana kita saat ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menawarkan pembaruan yang sangat dibutuhkan dengan pengaturan yang lebih jelas, lebih manusiawi, serta lebih relevan dengan tantangan hukum yang ada di era modern saat ini, di mana salah satu perbedaan utamanya adalah penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan, bagaimana prosedurnya, dan dalam waktu berapa lama hal itu harus diselesaikan. Lebih dari itu juga, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memperkenalkan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang lebih mendekatkan pada pemulihan dan keseimbangan antara pelaku dan juga korban, ketimbang sekedar menghukum, dimana yang dulu sering diabaikan yaitu korban, kini mendapat perhatian lebih dalam proses penegakan keadilan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga mengakomodasi mekanisme seperti restitusi, kompensasi, dan hak korban itu untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kenapa harus adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta penjelasan mengenai makalah kelompok, yaitu mengenai perubahan terhadap proses pelaksanaan putusan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.